Untuk orang-orang atau calon konsumen yang memang memiliki uang nganggur atau idle money, itu mereka itu terkadang sekarang ini lagi bingung mau ditaruh di mana duitnya. Mau ditaruh di sahamnya anjlok, obligasi anjlok, reksadana anjlok, mau taruh emas harganya terlalu tinggi, apa mau ditaruh di bawah bantal aja, apa mau disimpan aja. Akan lebih baik kalau misalkan larikan ke properti, karena properti itu pilihan yang tepat untuk idle money yang ada saat ini. Informasi investasi properti dan hunian masa kini. Inilah Podomoro Park Bandung News Flash. Ya, tapi kenapa harus investasinya di properti nih Pak? Yang saya arahkan untuk properti itu sebenarnya ada landed house atau rumah tapak. Nah, kenapa rumah itu adalah investasi paling tepat saat ini di saat krisis atau pandemi COVID-19? Yang pertama, landed house itu adalah kebutuhan primer. Pangan, sandang, papan. Jadi di saat Anda sudah tidak butuh makan, tidak butuh pakaian, di saat itulah Anda tidak butuh rumah. Sebetulnya semenarik apa sih investasi di properti nih Pak? Ini kan mungkin bisa dibilang juga katanya investasi yang paling mudah katanya, tapi mungkin balik lagi nih ke Pak Dipa bisa jelasin sama Popak People semuanya. Oke, ini salah satu kenapa kita harus invest properti ya. Jadi investasi properti itu berbeda dengan investasi saham. Kita itu kalau masuk saham itu ya harus belajar dulu, nggak mungkin sepanjang-panjang kita taruh duit gitu kan, kita berjudi gitu kan, masukin kemana, kita harus belajar saham dulu. Falas juga kita harus belajar. Kita bisnis apalagi, kalau misalkan kita asal masuk investasi ke bisnis resto saat ini, jeblok yang ada gitu kan. Masuk ke investasi properti, tidak perlu belajar. Beli properti, lalu tunggu, itu pasti naik. Don't wait to buy property. Buy property then wait. Jadi jangan tunggu untuk beli properti, tapi beli properti dan tunggu kenaikan hasil keuntungan investasi yang luar biasa. Beli rumah itu adalah real capital gain. Maksudnya apa? Begini. Jadi keuntungannya itu nyata. Kalau misalkan kita punya rumah, itu bisa diagunkan ke bank. Kalau kita punya bisnis, bisa atau tidak diagunkan? Nggak bisa. Kalau kita punya saham, bisa nggak diagunkan? Nggak bisa. Jadi hanya rumah yang nilainya itu benar-benar nyata. Yang paling menarik adalah beli rumah itu bisa pakai uang orang lain. Tidak harus semuanya pakai uang pribadi. Beli, kalau misalkan mau punya bisnis, modalnya itu harus pinjam ke bank, dan kalau misalkan bank mau kasih itu harus interview lah, harus investigasi, harus punya jaminan. Betul, ada prosesnya lah ya Pak ya. Beli emas nggak mungkin pinjam ke bank, beli saham nggak mungkin pinjam ke bank, cuma properti yang bisa KPR. Bisa KPR. Nah, misalkan harga rumah 1M, kita DP 10%. 100 juta, itu bisa minta bantuan ke developer, itu dicicil DP-nya, jadi pakai uang developer, misalkan 10 kali atau 5 kali dibantu oleh developer, ditalangin gitu ya Pak ya, bahasa gampangnya gitu ya. 90% itu ditalangin oleh bank, kita cicil ke bank gitu kan istilahnya, apa namanya, mungkin sekitar 15 tahun 9 jutaan per bulan. Setelah nanti rumahnya jadi 1 tahun, 1,5 tahun kemudian, itu nanti kita bisa sewakan, dan uang sewanya itu kita bisa buat bantu bayar cicilan. Itu pakai uang penyewa. Jadi sudah pakai uang developer, pakai uang bank, pakai uang penyewa. Jadi hanya satu-satunya investasi yang menggunakan uang orang lain. Apalagi kita itu kalau beli rumah itu kita nggak butuh jaminan, karena jaminannya itu adalah rumah itu sendiri. Beli rumah di saat krisis itu bukan hal yang tidak masuk akal, tapi hal yang sangat bijaksana.